Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kali ini aku akan membacakan yang berulang tahun, yaitu 23 September Angel kelas Metanoia. Kedua 25 September Victor kelas Sufar. Yang ketiga 26 September Dika kelas Gnosis. Shalom. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan, yang kami berdoa yang berulang tahun, Tuhan sehat. Haleluya, amin. Halo adik-adik Siloh Kids, gimana kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik semuanya sehat, kuat, diberkati. Nah, kakak-kakak di sini coba mau lihat adik-adik dulu. Sudah pada semangat belum ya? Sik, ini kakak teropong dari sini ya. Oh, sudah pada semangat. Yuk, sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau atas segala kebaikan, kemurahan yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang ada di sini, berkati adik-adik, papa, mama yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menaikkan puji-pujian hanya buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita angkat pujian ini adik-adik. Kita mau belajar menjadi anak yang jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada papa, mama, orang tua, pada teman-teman, dan kepada diri sendiri. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hebat, itu tidak hanya jujur Kak Sri. Salah satunya itu yaitu hormat kepada orang tua. Hormat pada orang tua ya kami. Itu perintah Allah juga ya. Betul. Ketika kita hormat kepada orang tua, itu umur kita, usia kita itu dipanjangkan sama Tuhan. Benar ya. Tapi itu lagu baru ya kelihatannya Kak Emi. Kita sama-sama belajar Kak Sri. Iya, adik-adik yang ada di rumah belajar ya. Kita sama-sama belajar lagu ini pelan-pelan ya. Adik-adik pasti bisa. Yuk kita angkat pujian ini, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal,
tanah yang ku berikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh sehat Tuhan, kami boleh bersemangat Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang akan utus malaikat-Mu Tuhan, untuk kami dapat duduk diam mendengar firman-Mu. Adik-adik di rumah boleh mendengar firman-Mu Tuhan, dengan hati yang taat, hati yang manis Tuhan, untuk duduk diam. Dan firman itu boleh bertumbuh Tuhan. Dan adik-adik boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong adik-adik Tuhan. Roh Kudus tolong juga kakak Abraham yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, itu kakak Abraham sudah datang. Oh iya. Ya, Kak Emi. Panggil dulu ya. Panggil dulu yuk. Kakak Abraham. Ya. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak di sini. Hari ini ada satu yang luar biasa yang akan disampaikan dan juga ada satu yang menarik yang pasti akan membuat adik-adik wow ya. Nah yuk sebelum kita mulai kakak pengen kuis-kuis dikit nih. Yuk tanya jawab ya. Ini masalah geografi. Wah apa tuh geografi? Nah, coba lihat aja yuk. Yuk sekarang nih ya ada pertanyaan nih. Adik-adik bisa jawab gak? Siapakah nama Bupati Temanggung saat ini? Wah bingung ya. Kakak juga tadi bingung karena bacanya susah. Ternyata namanya M. Al Hasik ya. Kakak nggak tahu sih bacanya gitu nggak ya. Tapi tulisannya seperti itu sih. Nah kalau ini pasti tahu. Ayo di atasnya bupati ada siapa ya? Gubernur. Tadi Bupati Temanggung, sekarang ke Gubernur Jawa Tengah. Ayo siapa yang tahu nama Gubernur Jawa Tengah saat ini? Siapa? Ya, ada yang nyebut Pak Ganjar. Betul.
Pak Ganjar Pranowo itulah gubernur Jawa Tengah saat ini. Nah, kalau atasnya gubernur siapa yuk? Siapa? Presiden, betul. Nah, ini pasti tahu semuanya. Siapa presiden Indonesia saat ini? Langsung pada jawab, iya Pak Jokowi. Iya, Pak Joko Widodo. Itulah presiden kita. Nah, coba kalau di atas presiden apa yuk? Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi di atas presiden itulah undang-undang, itulah hukum kita. Nah, itu Indonesia. Yuk kita pindah ke lain negara yuk. Ada yang tahu kalau Amerika Serikat dipimpin oleh seorang, nih kakak si pilihan nih, raja, sultan, presiden, atau perdana menteri? Ada yang bisa jawab? Amerika Serikat dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kalau yang tahu namanya hari ini, saat ini Amerika dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Donald Trump. Nah, yuk kita jangan jauh-jauh Kak, yang deket-deket aja. Oke yuk, yang deket-deket. Mana ya? Kalau Singapura, oh itu negara tetangga kita. Singapura dipimpin oleh seorang apa yuk? Ada yang jawab? Betul? Presiden, betul. Nah, kalau Brunei Darussalam, ada yang tahu Brunei Darussalam dipimpin oleh siapa? Ini unik banget. Karena Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan. Sultan. Nah, adik-adik, kenapa sih kakak tanya-tanya seperti ini? Ternyata di dunia ini Tuhan izinkan ada namanya pemerintahan. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri. Tadi juga kita tahu, ternyata di Indonesia ini dengan 34 provinsi ada gubernur-gubernurnya. Nah, satu gubernur ternyata bisa memimpin, ada namanya kabupaten, kota madya. Nah, di kita Kabupaten Temanggung, di bawahnya ada lagi enggak? Oh ada, kecamatan. Ternyata ada satu tatanan yang diatur sama Tuhan ya. Oh, yang Tuhan izinkan dari presiden sampai yang ke bawah. Sama. Di surga ada juga seperti itu? Sama. Pemimpin tertinggi di surga siapa? Oh jelas, Allah Bapa, ya kan? Itu Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah Raja. Surga itu kerajaan, nah dipimpin oleh seorang raja, rajanya bernama Yesus. Nah di bawahnya itu bukan malaikat. Tuh, kok bukan malaikat? Lah terus siapa? Di bawah malaikat, nanti itu adalah kita. Oh, nanti kalau kita masuk di surga, Tuhan berkata di firman Tuhan, kita tuh malah lebih mulia daripada malaikat. Wih, ternyata kita keren ya, keren. Nah, baru di bawah kita itu malaikat. Nah, malaikat tersendiri pun itu punya pemimpin malaikat. Dulu sih 3, ya kan? Penghulu malaikat namanya, 3 pemimpin malaikat terbesar. Ada malaikat perang, pimpinannya Mikael. Ada malaikat yang memimpin untuk mengirim kabar, namanya Gabriel. Nah ini yang menyedihkan. Ada malaikat yang seharusnya memimpin puji-pujian, bernama Lucifer. Tapi Lucifernya jatuh jadi iblis deh. Nah ternyata ada satu tatanan yang Tuhan buat di seluruh dunia ini, bahkan di surga pun itu juga dibuat. Ya kan? Bahkan sebelum dunia ada, surga lebih dulu. Nah sekarang gini adik-adik. Di hidup kita, Tuhan pun izinkan ada orang-orang yang berada di atas kita untuk memimpin, ya kan? Tadi kita di Parakan dipimpin oleh siapa? Pak Camat Parakan. Di Temanggung kita dipimpin oleh Bupati Temanggung. Nah, pertanyaan simpel, adik-adik. Kalau kita di rumah dipimpin siapa? Adik-adik pasti bisa menjawab. Langsung tengok kanan, tengok kiri. Tuh, papa yang galak, tuh mama yang cerewet. Wah, gimana pun itulah orang tua kalian. Nah, orang tua kalian itu adalah orang tua yang diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk memimpin hidup kalian. Nah, hari ini kita akan baca ya sama-sama adik-adik. Kita belajar, kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Tadi sudah ada lagunya, bukan patuh papa, gitu kan, ya kan? Nah, yuk sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita lihat sama-sama yuk. Di Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-3, ya. Kakak akan enggak panjang, ya oke? Nah,
Yang sudah siapin firman Tuhan, sudah siapin Alkitab, yuk kita lihat sama-sama. Yuk, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, siapa anak-anak? Saya juga masih anak, karena saya masih juga punya orang tua. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Berarti hukumnya harus. Ya, berarti kalau saya nggak taat, nggak boleh. Karena firman Tuhan berkata, haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu himbauan, ajakan? Enggak. Firman Tuhan berkata ini adalah suatu perintah yang penting. Wih, ternyata menghormati orang tua itu perintah yang penting. Wow, coba adik-adik yang nonton sama teman, nonton sama kakak, nonton sama adik, nonton sama papa, nonton sama mama, coba ngomong, ini perintah yang penting, ini perintah yang penting. Apa? Menghormati orang tua itu ternyata perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Nah, ini dia. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik yang pertama gini. Kakak mau jelasin sedikit ya. Adik-adik mungkin dengar ayat ini protes. Kakak nggak tahu sih orang tuaku kayak apa. Orang tuaku nyebelin banget. Orang tuaku cerewet banget. Orang tuaku gitu kan. Rasanya pengen duar gitu kan ya. Adik-adik, hari ini adalah suatu firman Tuhan yang berkata apa? Perintah artinya mau nggak mau harus dilakukan. Kak, kalau orang tua aku jahat sama saya gimana? Kakak dengan kasih berkata hari ini, tetap hormati orang tuamu. Kak, kakak nggak tahu, papa saya itu jahat sama mama saya. Hari ini kakak tetap dengan kasih tahu, tetap hormati papamu. Kak, mama saya, aduh rasanya tuh saya pengen lari dari rumah. Hari ini kakak cuma berkata, adik-adik tetap bertahan, hormati orang tuamu. Kakak pun juga punya orang tua. Kakak juga punya orang tua. Orang tua kakak juga enggak sempurna. Papa kakak juga punya kelemahan. Mama juga punya kelemahan. Tapi hari ini kakak berdamai dengan mereka. Kakak sadar, mereka bukan orang tua yang sempurna, tapi mereka orang tua yang tepat untuk kakak. Itu orang tua yang diberikan tepat untuk kakak. Kok saya nggak dikasih orang tua yang kaya sih? Kok saya nggak dikasih orang tua yang asik sih? Tuh teman saya, papa mamanya bisa main tiktokan bareng. Papa mama saya, kakunya minta ampun rasanya gitu. Tunggu adik-adik. Apapun hari ini kondisi papa mamamu, itu tetap orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima dulu ya adik-adik, terima dulu. Hari ini satu poin pertama, apapun orang tuamu, hormati. Karena ini apa? Suatu perintah. Yang ngasih perintah siapa? Tuhan sendiri, bukan kakak loh. Tadi kita baca firman loh, bukan kakak yang ngasih tahu, ayo, enggak. Tapi Tuhan yang ngasih tahu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Nah, yuk, kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Tadi kakak bacain lagi ya. Di ayat yang ketiga berkata gini, supaya kamu apa? Berbahagia. Siapa yang mau bahagia? Saya. Bahagia dan satu lagi, dan panjang umur. Ada yang pengen, Kak, umur saya pendek aja lah, besok mati. Waduh, jangan ya, jangan adik-adik. Ya, hari ini kakak beritahu, Tuhan kasih satu berkat yang luar biasa. Berkat kebahagiaan dan berkat panjang umur. Tapi, untuk kita bisa mendapatkan berkat itu, syaratnya apa? Hormati orang tua kita. Nah, selain itu gini adik-adik, kakak punya satu ilustrasi kecil nih, yuk. Kakak, di tangan kakak ada apa nih? Payung. Ini payung kan, adik-adik. Apa benar nih payung? Coba kita buka sama-sama. 1, 2, wah, betul ini payung. Adik-adik, ketika kita di dalam rumah, ya,
kita mempunyai papa, kita mempunyai mama. Kita tuh hidup kayak di bawah payung ini. Ada satu perlindungan yang diberikan oleh mereka. Ada satu berkat yang terbaik. Adik-adik yang dulu masih kecil sekarang sudah besar. Kok bisa jadi besar? Ayo, yang ngasih makan siapa? Papa mama. Ya kan? Dulu misalnya kita ingusan, acing jebret, wah umbulan banyak banget gitu kan ya. Yang bersihin siapa? Papa mama. Waktu adik, wah ayo yang bersihin siapa? Papa mama. Karena mereka memberikan namanya payung perlindungan buat kita. Ya kan? Nah adik-adik, tapi kalau hari ini kita nggak menghormati mereka. Kita tuh kayak seperti ini. Aku nggak mau menghormati mereka, kita di luar. Nah, coba. Kalau pas hujan gimana? Kita apakah kehujanan? Iya, kita akan kehujanan. Tapi kalau kita di bawah payung mereka, kita aman, ya kan? Nah, ada satu payung yang diberikan buat hidup kita. Itu ketika kita ada di dalam rasa menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, ada satu lagi yang ingin kakak sampaikan gini. Dalam firman Tuhan, ini ada satu ayat yang cukup keras. Nah, kerasnya seperti apa sih? Yuk kita akan baca ya. Dua ayat ini, satu ayat ini. Kita akan bacakan di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-30 bagian yang terakhir. Ayatnya seperti ini. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Adik-adik, ayat ini berkata cukup keras. Kalau adik-adik tidak menghormati Tuhan dengan cara seperti ini. Kalau adik-adik tidak menghormati papa mama, artinya adik-adik sedang tidak menghormati Tuhan. Loh kok bisa kak? Iya. Karena gini, Tuhan itu menaruh satu kewenangan buat papa mama untuk menjadi pemimpin hidup kita. Ketika kita berontak terhadap papa mama, sebenarnya kita sedang berontak kepada Tuhan yang ngasih wewenang. Coba hari ini, kalau misalnya hari ini Kota Parakan memberontak. Pokoknya kita keluar dari Indonesia, pokoknya kita keluar dari Jawa Tengah gitu kan. Kita berontaknya sama Jawa Tengah. Tapi tahu enggak, kita sebenarnya sedang memberontak kepada Indonesia. Nah adik-adik sama. Kalau hari ini adik-adik tidak menghormati orang tua adik-adik sedang tidak menghormati Tuhan. Wah, kok ngeri ya? Iya adik-adik. Makanya gini, mungkin kita dulu berpikir, Tuhan caranya untuk menghormatimu gimana sih? Apakah perlu tiap Senin setelah upacara bendera kita upacara menghormati Tuhan? Siap gerak, hormat pada Tuhan, itu kan? Enggak perlu adik-adik. Ada satu yang bisa kita kerjakan. Ketika kita menghormati orang tua kita, ternyata kita sedang menghormati Tuhan. Wow, luar biasa. Akibat dari kita menghormati orang tua kita sedang menghormati Tuhan, maka Tuhan akan berikan kebahagiaan dan panjang umur. Wow, keren ya, keren. Adik-adik, hari ini kakak akan tutup dengan ini ya. Satu yang memberkati kakak dengan firman ini. Ternyata kita belajar ketika kita menghormati siapapun di atas kita, itu Tuhan hargai banget loh. Ketika kita menghormati orang tua, wow, Tuhan berkata engkau juga sedang menghormati aku nak. Tuhan tuh bangga. Jadi hari ini kalau pengen buat Tuhan bangga, mari yuk hormati papa mama. Yang terakhir, tadi sudah, apa sih tengah menghormati? Karena itu perintah, waduh ngeri ya perintah. Terus kenapa sih kita harus menghormati? Ternyata ada upahnya. Kita bahagia dan panjang umur. Nah sekarang, caranya gimana? Tadi mungkin adik-adik berpikir, iya ya kalau kita disuruh upacara hari Senin itu kan kita sedang menghormati bendera itu kan. Kita nggak lucu kan? Oh tiap kali ketemu papa mama siap
wah langsung hormat, papa mah iki anake sopo gitu kan. Kita kan jadi, aneh banget, enggak. Nah adik-adik, untuk hal ini, wah kakak siapin satu kejutan ya. Gimana sih kita caranya menghormati papa mah? Yuk kita lihat klip berikut ini. Check it out. Panes. Ini boneka yang kemarin di laundry sudah kering. Ini kan kemarin sobek, terus sudah mami jahitin. Ini bonekanya siapa coba? Kamu masih sayang nggak sama boneka ini? Nih. Nih. Ya Allah, Nes. Nes. Panes. Nih, ya, Mama. Boneka kesayangannya sudah selesai di laundry, wangi. Tuh kemarin yang sobek sudah tak jahitin. Udah bersih, sekarang bisa dipakai buat tidur. Makasih, Ma. Mau odading nggak? Mau beli? Iya. Mau. Sana ambil. Sama Mama ya. Ayo. Yuk makan. Mau kemana itu anak? Kok nggak pamit? Mama. Panes mau main ya? Mau kemana? Mau ke rumahnya Upi. Pulang jangan siang-siang ya. Ya. Dadah Mama. Dadah. Love you too. Nak, kamu itu gimana toh? Ini loh, ikan cupangmu ini loh. Airnya sampai hijau kayak begini. Sebentar dong, Mam. Aku lagi nggak bisa nguras. Dibersihin toh. Kamu tuh sudah punya ikan, udah punya binatang piaraan sendiri, tanggung jawab toh. Kamu kan sudah besar. Iya, bisa bentar nggak? Ini aku lagi bikin tugas. Ya sudah, nanti kalau habis bikin tugas. Mami. Nak. Ya, Mam. Ini loh, kamu itu loh, airnya sampai warnanya kayak gini kan, kasihan ikan cupangnya. Mbok dibersihkan. Maaf, Mam. Iya toh, kan kasihan. Jadi kasih makan apa belum? Belum. Kamu lagi apa toh? Lagi bikin tugas. Masih repot? Boleh nggak selesaiin ini dulu baru kuras? Ya sudah, selesaiin dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan lali, jangan lupa don't forget dibersihkan, oke? Okay? Ya, Mami. Nah, tadi maaf, situ Mami. ya. Yo. Mami. Hai. Panas lapar, minta tolong bikinin dong. Bikinin. Mama lagi sibuk. Bentar ya. Kamu kan sudah gede, sudah SMP. Makasih, Ma. Ya, bikin. Lo ini anak. Mami. Iya. Mami lagi sibuk. Oh, ini lagi ngerjain ini, harus jadi ya besok Minggu. Mau Vanes bantuin? Tadinya Vanes sih mau bikin makan, tapi Vanes bikinin makannya buat Mami ya. Mau. Dari pagi Mama belum makan. Mau Vanes bikinin ya. Oke, thank you. Makasih ya, Nak. Iya, Mami. Nak. Ya. Nak, tugasmu loh, jangan lupa. Ya, Mam. Vanes. Nak, Ya. tugasmu loh, jangan lupa. Iya, Mam. Makasih. Nah,
seru kan adik-adik? Wah, terima kasih untuk kakak Desi, terima kasih untuk kakak Vanessa yang luar biasa. Nah, ternyata adik-adik, kita menghormati orang tua kita, itu dari hal yang kecil. Waktu kita diajak omong tadi, ayo siapa yang sering masih diajak ngomong sama papa mama, lihatnya cuma gadget terus. Ya coba, tengok kanan, tengok papa mama, ayo. Siapa yang dimarahi? Gantian marahi papa mama. Ya hari ini belajar. Ketika kita mungkin dinasehati, yuk kita belajar terima dengan sukacita. Mungkin ada banyak contoh-contoh lain adik-adik. Tapi hari ini kakak selesaikan dengan ini. Ada satu kisah yang kemarin kakak dengar dan ini memberkati sekali. Ada satu anak yang lahir bukan di keluarga yang sempurna. Ya. Papahnya adalah papa seorang pemabuk. Papa ini sering judi. Ya. Dan seringkali, berkali-kali ketika papa ini pulang dari judi, dari mabuk gitu kan. Isinya tengkar terus sama si mama. Sampai satu saat anak ini melihat, entah gimana itu terjadi pertengkaran. Dan papahnya ini marah banget. Dan papahnya tuh mukul mama. Pah gitu kan. Dan si mamahnya anak ini terjatuh. Dan naluri dari anak ini, berkata, ayo lindungi mamahmu. Dia pun berusaha melindungi mamah ini dengan mendorong papahnya untuk supaya menyingkir. Tapi akibatnya papahnya semakin marah sama anak ini juga. Dan anak ini tiba-tiba dipegang oleh papahnya. Karena anak ini masih kecil, dengan gampangnya dipegang oleh papahnya. Dan anak ini dibanting, wah gitu kan. Wah saya nggak bisa bayangin seperti apa. Dan nggak selesai cuma dibanting, tiba-tiba papahnya ini menduduki badan dari si anak ini. Kemudian papahnya itu dengan sadis, dia pukul wajah anak ini. Dan hari itu anak ini lebam-lebam, tapi yang paling luka itu bukan di muka, tapi di hati. Anak ini berkata, aku dendam dengan papaku. Aku dendam. Kalau aku bisa bunuh kalau aku bisa bunuh papaku, aku bakal bunuh papaku. Dan akhirnya anak ini tumbuh. Terus tumbuh jadi anak yang dewasa, pribadi yang dewasa sampai dia kerja. Dan sejak hari itu pun papahnya mulai pergi. Dia pisah dengan mamahnya, bercerai. Tapi si anak ini tumbuh masih dengan satu hal yang pahit. Karena dia pernah merasa, aku punya papa yang jahat. Sampai satu saat anak ini dijamah oleh Tuhan. Bukan lagi anak ya, dia jadi pribadi yang sudah berkeluarga juga. Nah hari itu dia tahu kalau papanya sekarang hidup sendiri. Papanya sekarang mulai cari makan sendiri dan sebagainya. Dan anak ini tiba-tiba dikasih satu oleh Tuhan. Mau nggak kamu mengasihi kembali papamu? Mau nggak kamu kembali untuk mengasihi, untuk menghormati papa? Wah, itu satu yang berat banget. Dia ingat sekian tahun yang lalu, ketika papahnya memukul mama, ketika dia dipukuli oleh papahnya seperti apa. Dan dia berkata, Tuhan, aku dendam dengan papaku. Aku dendam dengan papaku. Tapi Tuhan terus berkata, nak, aku sudah mengampuni kamu. Kamu harus ampuni papamu. Ayo belajar hormati papamu kembali. Tuhan, apa yang dihormati dari papaku? Aku punya papa yang brengsek seperti itu kok harus dihormati? Tapi Tuhan terus berkata dalam hatinya, nak, apapun papamu seperti apa, hormati ayahmu. Dan akhirnya anak ini yang sudah jadi dewasa ini berkata, Tuhan, aku mau belajar Tuhan untuk mengampuni. Dan akibatnya ini yang terjadi. Dia mulai temu papahnya, memang bukan satu pertemuan yang menyenangkan. Tapi dia mulai lihat ternyata papahnya sering banget kesulitan untuk cari makan. Hari itu dia mulai komitmen, setiap hari aku akan belikan papaku makanan. Ini yang dilakukan oleh anak ini, adik-adik. Tiap pagi dia bawa nasi. Kadang di styrofoam, kadang di nasi di kertas bungkus. Dia berikan, Pak, makan. Apakah papanya menerima? Ya udah situ aja. Ternyata, adik-adik, selama 38 hari, itu makanan tidak pernah disentuh oleh papahnya. Kadang-kadang papanya ngomong, kamu menghina aku ya? Dikira aku gak bisa cari makan, dan sebagainya. Pernah sampai satu saat dalam satu kemarahan, itu nasi yang diberikan oleh si anak ini
dibuang ke badannya. Rasanya sakit, banget sakit Tuhan. Aku sudah belajar mengasihi kok seperti ini Tuhan. Tapi anak ini dikuatkan oleh Tuhan. Nah, tetap hormati papamu. Sampai satu titik, di hari yang ke-39, dia lihat dengan matanya sendiri. Dia tetap berikan itu nasi. Dan nasi itu tiba-tiba dibuka oleh papahnya. Dan papahnya mulai makan. Ketika dia lihat papahnya mulai makan, anak ini nangis. Tuhan, cuma makanan, tapi terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tahu enggak adik-adik? Butuh 38 hari untuk dia berjuang. Tapi sejak itu pelan-pelan dia kembali datangi papahnya, dia mulai ajak bicara dan sebagainya. Sampai satu saat orang ini sudah mulai punya rumah dan sebagainya. Dan dia tiba-tiba punya satu rumah yang luar biasa yang diberikan lewat pekerjaan dan sebagainya oleh Tuhan. Dan dia pengen untuk mengucap syukur buat rumah yang dia beri, yang Tuhan beri. Dan orang ini mengundang papanya, "Pak, yuk datang Pak, aku mau selamatan nih, aku mau syukuran. Rumah yang baru sudah jadi." Dan papa ini datang, dan papa ini dengerin firman, dan papa ini akhirnya diselamatkan. Ketika saya mendengar cerita itu, luar biasa. Dan orang ini sangat-sangat berbahagia. Kemarin saya dengar kesaksiannya, dia sedang membeli rumah yang harganya berapa? Ayo adik-adik, mengerikan. 17 miliar rumah loh. Orang ini sukses. Orang ini berbahagia. Kenapa? Karena orang ini belajar untuk menghormati papahnya. Adik-adik, kakak selesaikan kisah ini, cerita ini. Tapi hari ini yuk sama-sama kita mau belajar. Apapun kondisi papa mama hari ini, belajar hormati mereka. Belajar untuk mengerti apa yang mereka mau. Belajar untuk taat, ya Pah, ya Ma. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita belajar sama-sama Tuhan. Ketika saya menghormati orang tua saya, aku tahu aku sedang menghormatimu. Dan hari ini kami belajar Tuhan. Kami sebagai anak-anak, kami akan menghormati Engkau lewat kami menghormati Papa Mama kami. Yuk sama-sama yuk. Kakak pengen nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita punya Bapa di surga. Hari ini mungkin bapamu yang di rumah gak sempurna, tapi itulah papa, bapak, ayah yang paling tepat yang Tuhan sediakan buat hidup. Mungkin hari ini engkau gak punya satu mama yang sempurna. Engkau mungkin gak punya mama yang kalian idam-idamkan. Tapi hari ini mama, ibu, bunda yang adik-adik punya hari ini, itu adalah orang yang paling tepat yang Tuhan berikan dalam hidup. Hari ini kakak pengen kita semuanya belajar mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk papa yang kau beri. Terima kasih untuk mama yang kau beri. Hari ini kami belajar Tuhan. Mungkin kami sering berlaku nakal, kami sering membantah mereka. Hari ini kami tahu, ketika kami tidak menghormati papa mama, ternyata kami sedang tidak menghormatimu Tuhan. Hari ini kami belajar, ketika kami menghormati papa mama, kami tahu kami sedang menghormatimu.
Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Kalau misalnya adik-adik yang sedang nonton sama papa mama, adik-adik tahu adik-adik sering nakal. Bersedia nggak adik-adik? Tengok ke papa, tengok ke mama, dan bilang, "Pak, Ma, maaf ya, kalau saya sering nakal." Kakak percaya, papa mama pasti memaafkan kalian. Dan hari ini mulai belajar untuk menjadi anak yang luar biasa. Anak yang menghormati, anak yang taat kepada Tuhan. Yuk, sekali lagi, panggil namanya, ya Aba, ya Aba. Yuk sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya rencanamu adalah kami menghormati orang tua kami. Hari ini ampuni kami kalau kami sering memberontak. Hari ini ampuni kami Tuhan kalau kami sering gak nurut dengan orang tua kami. Tapi hari ini kami belajar untuk kami menundukkan diri, untuk kami bersedia untuk taat, bersedia untuk menghormati papa mama. Satu perkara adik-adik, adakah di sini adik-adik yang pernah kecewa dengan papa? Adakah adik-adik yang pernah kecewa dengan mama? Entah karena omongan, entah karena satu tindakan yang sampai hari ini adik merasa itu sakit banget. Hari ini mau enggak untuk mengampuni papa mama? Papa mama enggak sempurna, papa mama bukan Tuhan. Artinya mereka pasti akan berbuat salah. Hari ini mau enggak belajar dengan kakak, ampuni mereka. Katakan, Tuhan, aku maafkan papa, karena papa pernah berbuat ini padaku. Tuhan, aku maafkan mama. Mama pernah ngomong gini dan itu menyakitkan Tuhan. Hari ini aku memaafkan mereka, aku mengampuni mereka Tuhan. Ya adik-adik, kerjakan dengan taat. Dan mulai hari ini kau akan lihat Tuhan ada di hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Dan hari ini berdoa buat setiap adik-adik yang menonton, adik-adik yang melihat tayangan ini. Biarkan kami mempunyai satu kekuatan untuk memaafkan papa mama, untuk mengampuni papa mama atas apapun yang telah mereka kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini pun kami berhenti untuk menyimpan yang pahit. Dan hari ini kami belajar
untuk kembali menghormati mereka. Kami kembali untuk menghargai papa mama. Hari ini kami kembali untuk taat pada papa mama. Karena hari ini kami tahu ketika kami taat, ketika kami menghargai papa mama kami sedang menghargai, kami sedang menghormati Engkau sendiri Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk menjadi anak-anak yang luar biasa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dengan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami adalah anak-anak yang akan berbahagia, kami adalah anak-anak yang akan mempunyai umur yang panjang sesuai dengan berkat-Mu, sesuai dengan janji yang Kau berikan. Kami percaya akan menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami menerima berkat yang luar biasa. Dan kami akan jalani dengan sukacita. Kami akan dengan suka hati untuk menghargai papa mama. Kami akan dengan suka hati untuk menghormati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Yeay, luar biasa. Adik-adik, yuk belajar yuk. Dari hal yang kecil, mari hormati papa mama. Dan percayalah, satu yang besar pasti terjadi buat adik-adik semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap di jam yang sama. Dan kakak percaya, adik-adik pasti akan menerima berkat yang lebih luar biasa lagi. Dah, God bless you.